Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Mbak Lia? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah saya ikut senang. Gini Mbak Lia, saya ingin menanyakan, jenengan kan sebagai guru. Ya. Nah, saya ingin tahu impian jenengan nanti setelah pensiun. Jenengan pengen dikenang sebagai guru yang seperti apa? Impian saya ya Bu. Impian saya itu ingin menjadi guru yang inspiratif bagi anak-anak Bu. Bagus sekali. Terus usaha apa yang sudah jenengan lakukan Mbak? Ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin Bu. Tapi bagaimana ya, mungkin masih ada kendala-kendalanya. Untuk mewujudkan itu Mbak, Iya. sekarang kan ada di Boyolali itu ada pembukaan CGP Angkatan 7. Nah Gitu. itu kan kuotanya banyak sekali. Ya. Nah penjenengan mau ikut? Gimana ya Bu? Saya masih ragu-ragu itu Bu. Ragu-ragunya di mana? Saya kan ini posisinya baru hamil Bu. Terus saya kurang pede, nanti gimana bisa ngikutinnya sampai akhir atau enggak gitu. Kurang pedenya di mana? Kan nanti pendidikannya itu bisa secara daring. Jadi kehamilan Anda itu tidak mengganggu untuk proses pembelajaran. Oh gini Bu, soalnya di sekolah ini cuma saya yang bisa ngikuti. Terus nggak ada teman yang lain, nanti saya akan tanya sama siapa dan seterusnya. Nanti kan ada saya yang sudah pernah ikut. Gitu. Nanti juga ada Pak Aji yang sudah jadi pengajar praktik. Jadi nanti kan saya bisa, dan Pak Aji itu kan bisa membantu penjenengan. Mau ikut toh Mbak? Ya saya coba dulu ya Bu ya. Nanti kalau ada kendala dan lain-lainnya, saya komunikasi sama jenengan sama Pak Aji itu dong ya Bu. Ya, sekarang Mbak, ini loh syarat-syarat umum jadi guru penggerak itu kan ada beberapa. Iya, ada ini Bu 8 ini. Ini satu, guru PNS maupun non PNS. Iya. Baik dari sekolah swasta juga sekolah negeri. Nah ini kan penjenengan sudah toh? Iya, berarti saya masuknya yang non PNS nih. Iya, non PNS pun tidak apa-apa Mbak. Gitu. Yang kedua itu guru TK, SD, SMP, SMA, SMK atau SLB. Nah ini kan penjenengan masuknya yang SMP ya, kita kan ngajarnya di SMP Negeri 2 Banyudono ya Mbak. Iya. Yang ketiga memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. Lah ijazah penjenengan apa ya Mbak? S1 PAI Bu. Bisa? Bisa. Enggak harus yang mapel yang lain gitu, enggak ada batasannya Bu. Untuk mapel tidak ada batasan Mbak. Gitu. Pokoknya minimal itu ijazahnya S1 atau D4. Berarti kan penjenengan masuk kualifikasi ini. Iya. Kemudian yang keempat, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. 5 tahun. Penjenengan sudah wiyata berapa tahun Mbak di sekolah ini? 6 tahun. 6 tahun. Nah, itu kan malah melebihi toh. Di sini syaratnya cuma 5 tahun. Nah, penjenengan sudah 6 tahun. Berarti penjenengan sudah punya potensi. Gitu. Kemudian yang kelima, sudah masuk itu. Tidak sedang mengikuti diklat, CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak. Nah, ini kayaknya penjenengan kan belum toh Mbak? Belum. Sekarang PPG kan belum. Ya, sekarang CPNS kan belum ada pembukaan. PPG belum. Apalagi kemarin waktu P3K itu saya dengar penjenengan juga belum bisa mengikuti kan Mbak? Saya belum masuk juga. Iya, berarti kan apa itu? Ini syarat mungkin tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Berarti kan penjenengan nanti seandainya bisa masuk guru penggerak, itu kan malah lebih dibanding yang P3K. Lebihnya gimana Bu? Itu menurut Pak Menteri Mas Nadiem. Itu bagi guru yang swasta nanti yang lolos seleksi guru penggerak swasta itu negeri sama
Kalau negeri kan dia sudah negeri Mbak. Oh gitu. Nanti Oke. bagi guru yang swasta itu kalau lolos jadi guru penggerak, dia bisa diangkat jadi PNS loh Mbak, jadi ASN nih Mbak. Tuh, Bapak enggak senang? Jadi semua yang lolos Bu, Iya, insya Allah. insya Allah. Nah itu kan harapan loh Mbak. Iya. Nah ini kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Nah, kebetulan ini di Boyolali ada, jadi penjenengan sebaiknya ikut. Iya. Iya. Ragu-ragu. Gimana ya Bu? Saya masih ragu-ragu niku. Kok ragu-ragu terus? Ya kita lanjutin. Oh, Yang iya. Masih ada keenam, syarat yang lain Bu. Yang keenam itu memiliki akun guru di Dapodik. Penjenengan sudah punya belum? Sudah. Nah. Itu sama yang kayak SIM PKP dan seterusnya. Ya itu yang pakai 2000 berapa itu loh Mbak. Yang dari sekolah itu. Iya. Oh gitu. Iya. Berarti sudah punya nomor 6. Oke. Yang ketujuh, memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Niku Jadi bagi ini bagi semua guru. Jadi ini masuknya umur, Mbak. Umur penjenengan itu tidak boleh lebih dari 50 tahun. Nah, kalau saya lihat kan penjenengan masih muda sekali toh. iya sih. Penjenengan kelahiran tahun berapa? 91. Nah, kalau sekarang baru umur 31. Nah, Oke. 31. Berarti kesempatan penjenengan kan masih sangat panjang. Kesempatannya masih sangat besar loh, Mbak. Masih ada syarat yang lainnya mboten Bu? Dan yang terakhir ini memiliki keinginan kuat untuk menjadi guru penggerak. Itu berarti Dari dalam diri penjenengan, dari motivasi jenengan. Nah, tadi kan syaratnya cuma 7 ya, Mbak ya. 8 nggih Nah, syaratnya kalau 8 kan dari sama. dalam ya. Yang tadi kan syaratnya 1 sampai 7. Nggih. Nah, itu kan penjenengan memiliki semuanya ya. Iya sih Bu, kula memiliki semuanya, Nah, tapi pripun nggih? Kenapa masih ragu-ragu? Ayo, nanti kita bantu. Dibantu Bu. Iya, apalagi di sekolah ini kan cuma saya Bu. Loh kenapa? Itu kan daring. Pengalaman saya Mbak, adik saya itu pada waktu ikut seleksi itu juga hamil. Nah di Lokakarya di bulan keberapa itu melahirkan. Kemudian Lokakarya yang kedua atau ketiga itu ketiga kemarin itu bayinya baru umur berapa hari itu udah ditinggal. Ternyata juga bisa menjalani sampai proses itu. Jadi kan penjenengan masih di rumah kan ada yang ngomong toh Mbak. Iya Bu, ya ada yang ngomong tapi pripun nggih? Ayolah Mbak ikut, itu kan kesempatan. Iya. Tidak mungkin akan terulang lagi. Siapa tahu itu bisa mengubah nasib penjenengan ke depannya. Bu, kalau yang kurang dari 5 tahun itu enggak boleh nih? Oh, itu tidak boleh. Kalau yang kurang dari 5 tahun itu belum boleh karena nanti kan di Dapodik itu sudah kelihatan Mbak. Masa kerjanya minimal 5 tahun. Harus berarti ini Bu? Iya, harus 5 tahun. Karena dianggap mungkin kalau sudah 5 tahun itu sudah cakap mengajar lah gitu. Nah ini kan semua syaratnya sudah ada 1 sampai 7 penjenengan masih punya. Nanti untuk ini semua nanti cuma dibuktikan dengan kalau PNS ya yang non PNS nanti kan dibuatin dari sekolah seperti itu loh Mbak. Buatin apa Bu? Kayak sini? SK pertama kali waktu penjenengan di sini itu loh Mbak. Oh, waktu di sekolah di sini. SK-nya enggak berpengaruh walaupun SK komite dan seterusnya. Bisa boleh enggak apa-apa. Kemudian kan itu kalau guru TK nanti juga dibuatin dari sekolah kalau penjenengan mengajar di sini. Yang ini, yang kualifikasi ini dibuktikan dengan ijazah penjenengan. Bu niki yang nomor 2 niki guru berarti dia masuk di SMP niki ngoten apa pripun? Iya. Guru TK, guru SD kan penjenengan yang guru SMP. Iya. Guru SMP di SMP 2 Banyudono. Nanti kan ada formnya gitu. Terus nanti pengalaman mengajar dan nanti itu juga nanti ada. Napa Bu dibuktikan dengan apa niku? Itu dengan SK penjenengan juga. SK waktu
Wiyata di sini yang pertama kali. Iya. SKGTT itu tahun berapa? Nah, itu nanti kan kelihatan. Kalau penjenengan sudah mengajar lebih dari 5 tahun. Kalau yang nomor 5 itu kan tidak masalah. Tidak ada mengikuti diklat CPNS dan sebagainya. PPG kan juga belum dipanggil toh Mbak kayaknya. Belum bebas mentereng kok. Oh iya. Kedengarannya sekarang PPG itu sulit ya Pak? Iya Bu, harus prioritas dulu nunggu lama tuh. Gitu. Apalagi agama Bu. Belum ada panggilan. Kalau yang sekolah sendiri Mbak? Sekolah sendiri agama belum mendirikan. Harus lewat dari Kemenang. Gitu. Nah kemudian akun lah tadi kan penjenengan sudah punya dibuktikan kan bisa membuka SIM PKB loh Mbak. Cara membuka SIM PKB itu kan pakai aplikasi masa kerja, masa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Ini kan dibuktikan dari akte penjenengan loh, dari umur ya. Kalau umur itu kan bisa akte kelahiran dan sebagainya. Kalau mungkin syaratnya apa di-upload iya, nanti kan setelah penjenengan klik itu di persyarat-syarat itu nanti kan muncul daftar gitu. Terus nanti penjenengan daftar masuk ke yang pertama mau apa yang dimasukkan kalau mau daftar? Daftar itu kan loginnya lewat SIM PKB itu Mbak. Nah nanti di situ cuma daftar gitu aja. Nah nanti ada proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu biasanya untuk persyaratan itu loh Mbak. Upload data biasanya. Upload data yang dibutuhkan. Kira-kira kayak apa mau data yang dibutuhkan? Data yang dibutuhkan ya cuma ini tadi. Kalau yang pertama itu dulu dari ada dari Bapak Kepala Sekolah itu loh, ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Nanti kan ada formnya dari CPKB itu. Nanti tinggal penjenengan ngeprint atau sudah dipindah ke Word, terus nanti penjenengan isi sendiri. Nanti terus dimintakan asman ke Kepala Sekolah. Itu yang untuk diri penjenengan sendiri. Kalau yang dari Bapak Kepala Sekolah ya nanti akan diisi Bapak Kepala Sekolah. Itu harus loh Pak, setiap sekolah itu yang usianya kurang dari 50 itu disarankan untuk ikut seleksi guru penggerak PNS maupun non PNS. Iya, kalau PNS itu dealnya itu katanya diangkat jadi kepala sekolah, tapi ya insya Allah saja. Seandainya itu tidak terjadi kan kita mendapat ilmu toh Pak Mbak. Yang penting kan kita itu ilmunya, pengembangan dirinya. Kalau sudah ikut itu enak Mbak. Kita enaknya gimana Bu? Kalau dulu ya saya juga takut gimana gitu. Ada rasa ragu-ragunya. Iya, dari sini kan cuma saya. Tidak ada temennya. Tapi setelah ketemu di Lokakarya, itu kita seperti dapat keluarga baru Mbak. Bisa sharing dengan teman-teman dari baik dari tingkat SD, TK, SD. Kalau kita kan SMP, bahkan dari ada yang SMA, SMK. Itu daerahnya pas Lokakarya iya, itu kira-kira berapa lama sih Bu ada Lokakaryanya itu? Kalau saya kan pendidikannya 9 bulan, jadi Lokakaryanya 9 kali. Berarti kayaknya kalau sekali. Kayaknya kalau yang penjenengan nanti cuma 6 bulan itu Mbak. Gitu. Iya, jadi lebih dipadatkan atau gimana? Berarti kan penjenengan lebih waktunya itu kan lebih tidak begitu menyita kan dari kondisi seperti ini. Gambaran Lokakarya kayak gimana? Kalau Lokakarya itu nanti kita berkumpul di suatu tempat. Misalnya saya kan kelompok saya ada 4 orang, nanti digabung dengan kelompok lain. Jadi kita bisa bertemu dengan rekan-rekan dari kelompok lain yang beda pengajar praktik. Nah di situ kita dikolaborasikan Mbak. Selain satu tambah ilmu, yang penting bagi guru itu kan pengembangan diri Mbak. Kalau di sini mungkin saya merasa sudah pandai ya. Tapi setelah saya keluar itu Mbak, saya merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan rekan-rekan guru yang lain. Apalagi yang dari SD itu Mbak.
Oke. SD itu SDIT itu loh Mbak. Ya, Itu gurunya muda-muda, Oke. kreatif. Kalau kita di SMP negeri itu nanti apa ya, penguasaan IT-nya itu loh Mbak. Oke. Saya merasa sangat kurang sekali. Tapi kan saya bisa menyiasati. Mungkin kalau di sini, di sekolah sini, saya bisa berkolaborasi, minta bantuan. Misalnya saya bisa minta bantuan Mas Yunus, Mas Nur Isar, dan yang lain-lain. Dan juga di sini kan ada Pak Haji yang sudah mengajar praktik. Nah, nanti walaupun dia bukan PP saya, tapi kan saya bisa minta ilmu lah, minta bimbingan dari beliaunya. Nah, kalau penjenengan besok, insya Allah masuk, penjenengan saya kan tinggal menularkan ilmu ke penjenengan, atau nanti bisa juga minta bimbingan Pak Haji. Ayolah Mbak ikut ya. Insya Allah ya Bu. Jangan ragu-ragu lagi. Nanti mungkin kan ada rekan lain. Yang Rekan tapi lain dari yang- sekolah lain. Rekan lain yang di sekolah sini kan masih ada toh Mbak? Iya Mbak Iin Bu. Tapi belum tahu mau daftar apa enggak. Saya belum komunikasi soalnya. Apa enggak calling-callingan gitu, enggak telepon apa-apa? Belum Bu. Soalnya tak lihat kok masih repot dan Gitu, seterusnya ya. heeh. Soalnya baru melahirkan. Sama-sama ya, punya baby ya. Iya. Maklum, keluarga muda itu. Ya enggak Kalau apa-apa. gambaran Ibu Dwi kemarin kayak gitu ya Bu. Kayak pas daring pripun Bu gambaran. Kalau pas daring ya kita sebisa mungkin memanfaatkan waktu Mbak. Kalau saya mungkin di sekolah punya waktu, Iya. ya saya kerjakan di sekolah. Tapi kalau di sekolah tidak ada waktu, jadwal mengajar padat, Iya. ya saya kerjakan di rumah. Ada batasan waktunya enggak Bu? Mengumpulkan tugas dan seterusnya. Ya ada, tapi tidak begitu ketat Mbak. Kira-kira Jadi waktunya satu- berapa lama Bu? satu modul itu kan biasanya ditentukan kurang lebih 1 bulan. Oh. Jadi nanti masih ada batasannya. Dan nanti kan kita punya fasilitator Mbak, itu nanti mereka selalu mengingatkan, oh Didiarni kamu kurang ini, kamu kurang ini. Jadi selain ada pengajar praktik yang mendampingi kita, juga ada fasilitator. Kalau fasilitator nanti yang memandu waktu kita daring di LMS itu. Jadi ya seperti ada gurunya juga lah. Gambarannya kayak gimana sih Bu tugas-tugasnya itu? Tugas daring. Iya. Nah, tugas daring itu ya di situ kan ada materi dulu. Materi yang berubah di modul itu. Oh, beda lagi. Materinya ya ada di LMS itu. Iya. Nanti terus kita disuruh mengerjakan tugasnya kan. Oh, di situ sudah ada tugasnya. Sudah ada tugasnya langsung di LMS itu. Terus kita upload. Nah, nanti kalau sudah ada tanda centang, berarti kita sudah mengerjakan. Nah, kita bisa memandunya atau memantaunya dari itu. Atau tugasnya individu atau kelompok Bu kayak gitu? ada yang kelompok, ada yang individu. Kalau kelompok waktu daring gimana Bu caranya? Kalau kelompok itu lewat Meet, Mbak. Oh, lewat Meet. Jadi nanti dari fasilitator itu memberi jadwal. Misalnya besok ada Meet jam 1 siang. Oh, jamnya siang Bu? Iya. Itu tergantung kesepakatan Mbak. Biasanya kan fasilitator itu kan juga ada yang guru juga, ada yang mungkin pegawai lain. Nah, mereka juga seperti kita. Jadi pasti biasanya waktunya siang. Iya. Nggak mungkin pagi ya Bu? Kalau pagi jarang. Kalau Jarang. di kelompok saya itu belum pernah pagi Mbak. Itu siang jam 1, kadang jam 1, jam 2, jam 3 begitu seterusnya. Sampai ya ada yang Ada sampai yang malam enggak Bu? kalau malam Nggak saya ada? belum pernah. Oh, maksimal sore itu ya? Iya. Untuk tesnya gimana Bu? Untuk tesnya itu kan pertama kali syarat-syarat tadi. Syarat ini semua. Syarat yang tadi saya itu loh Mbak 1 sampai 7 itu Iya. loh. Terus yang dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan sebagainya. Oke. Terus nanti ada tes IC. Tes IC itu tes yang keberapa Bu? Tes yang ketiga itu. Yang ketiga. Soalnya ada kayak kalau saya dulu ada 4 Mbak. Nah, nanti setiap pertanyaan
Iya. Itu ada nanti sudah ditentukan harus ada berapa kata atau berapa karakter. Nah, penjenengan nanti sebaiknya nulisnya di Word dulu, Mbak. Di dulu. Oh, Karena di- kenapa Bu? Ditentukan itu karena banyaknya atau karena apa? Nah, nanti kalau terlalu banyak kan mungkin tidak muat di situ, atau kalau terlalu sedikit kan jawaban kita terlalu singkat gitu loh, Mbak. Jadi ditentukan. Kalau terlalu sedikit nggak bisa diupload. Nggak bisa. Jadi misalnya Kalau terlalu banyak, kalau terlalu banyak bisa. hmm, Tapi ya kita kan tidak mungkin menulis terlalu banyak iya, banget. oke. Misalnya yang diminta itu 300 kata atau 300 karakter. Nah, itu 300 lebih satu atau 300 pas itu sudah bisa diupload. Nah, kalau di Word kan kita bisa itu di blog atau dilihat di bawah itu kan sudah ada tuh, Mbak. Iya, kelihatan gitu. Setelah tes tulis, nanti ada kayak Sebentar yang keisen itu nanti seputarnya kayak gimana atau gambaran? putarnya ya cuma pembelajaran kita di Iya. sekolah saja, apa yang sudah kita lakukan. Oh, itu yang pas diisi. Yang sudah kita lakukan. Ya, misalnya ya kalau kita mengajarnya itu seperti apa yang sudah kita lakukan. Iya, hanya seperti itu, seputar pembelajaran saja kok, Mbak. Tidak yang muluk-muluk gitulah. Pokoknya kita nulis jujur aja lah. Jujur apa yang sudah saya lakukan. Yang sudah dilakukan di kelas, Di sekolah. kelas, di sekolah. Mungkin nanti kalau di masyarakat juga ada sedikit ya, Le. Oh, nanti di sekolah ada, di masyarakat juga ada, Bu. Di masyarakat ada batasan temanya enggak, Bu? Enggak, kayaknya ya kalau di masyarakat kan hubungannya kita dengan murid, Mbak. Misalnya dengan yang wali kelas. Iya. Kalau hubungan dengan masyarakat itu kan dengan orang tua. Nah, jadi mengkomunikasikan apa itu anak didik kita atau murid kita dengan orang tuanya, mungkin dengan home visit dan sebagainya. Itu Nah, kalau itu, di masyarakat. Bukan Atau yang mungkin- nanti di masyarakat itu apa yang kita lakukan itu kan bukan, Bu. kayaknya tidak, atau mungkin jenengan di masyarakat jadi apa gitu, ketua PKK atau apa. Oh, Tapi kayaknya tidak sampai. Pokoknya di masih lingkup Iya, dalam sekolah, lingkup gitu kan, sekolah di masyarakat. pembelajaran. Itu toh IC itu toh. Setelah Iya. itu ada tes tulis. Tes tulis itu seperti waktu penjenengan ikut kemarin itu loh, Mbak, ikut P3K itu loh. Iya, Nah, atau ikut CPNS itu loh. iya. Nah, soalnya seperti itu. Soalnya itu Lewatnya ya LMS itu. Nanti waktunya 2 jam ya, pokoknya mirip lah, ada padan kata, ada logaritma itu yang huruf angka-angka itu loh, Mbak. Iya. Terus ada penalaran dan sebagainya. Kalau Masih kemarin ingat Mbak? sekitar berapa, Bu, soalnya? Soalnya aku lupa ya. Kan itu ada yang matematika sendiri. Iya. Kayak pokoknya Ada batasan nilai yang diperoleh enggak, Bu? ada. Ada. Minimal berapa ya kemarin? Tapi itu nanti Ada kan minimalnya. Semuanya Iya. melingkup semuanya atau satu? semuanya. Semuanya. Setelah tes tulis, baru nanti tes mengajar. Tes mengajar. Tes mengajar itu nanti penjenengan buat RPP yang paling mudah lah menurut penjenengan. Iya. Tes mengajarnya nanti di rumah. Di rumah. Oh Dikunjungi enggak, Bu? enggak, kan lewatnya Meet. Semua nanti dipandunya lewat Meet. Semua dikunjungi lewat Meet. Jadi nanti dari apa ya, LMS itu sudah ada jadwal. Misalnya kuliah jadwalnya hari ini jam ini. Kalau pengalaman saya dulu malah malam, Mbak. Malam. Yang tes mengajar itu malam. Habis maghrib atau kapan itu, saya lupa. Itu tes mengajarnya cuma 10 menit. 10 menit. Jadi kita buat RPP yang paling kita kuasai lah. Iya. Terus kita pakai media sedikit gitu loh. Misalnya kalau jenengan kan agama, Iya. pakai apa ya? Pakai video atau pakai gambar-gambar itu kan bisa loh, Mbak. Nah, pokoknya kalau saya kan keadaannya darurat, Iya. saya tempel-tempel aja di dinding itu waktu itu. Yang penting ada apanya aja, Bu, yang disampaikan kalau tes Ya, yang mengajar itu. itu kan tergantung cuma cara mengajar kita itu loh, Mbak. Cara mengajar. Tidak hanya
apa itu kita memberitahu siswa itu apa itu? Tidak hanya tidak hanya ceramah saja. Jadi nanti harus ada interaksi. Harus ada interaksi dengan murid. Murid diajak apa? Itu. Setelah itu, nah nanti kan ada mentornya. Nah itu kita mereka memberikan pertanyaan. Jadi habis media mengajar itu sesuai sama RPP yang iya, kita buat. Setelah mengajar kan saya duduk menghadapi tutornya tadi. Tutornya itu ada 2. 10 menit itu sama tutornya atau mengajar saja? Mengajar saja 10 menit. Mengajar 10 Nanti menit. sama tutornya itu kalau tidak lupa kemarin setengah jam Mbak. Jadi 1/4 jam gitu. Itu sama tutor. Tutornya kan 2. Kemudian setelah itu baru tes wawancara. Wawancaranya lewat Meet juga. Lewat Meet. Jadi juga cuma Mandiri, berhadapan lewat laptop aja. Mereka kan dari jauh, tidak tahu dari mana gitu. Berapa Bu wawancara mentornya? Mentornya itu ada 2, waktunya 1 jam Mbak. Jadi setengah jam itu untuk satu mentor, setengah jam berikutnya untuk mentor yang kedua. Seputar apa Bu yang ditanyakan? Ya sama, apa yang sudah kita lakukan itu seputar yang waktu kita tulis di IC itu loh Mbak. Kita kan disuruh nulis tahu itu tentang pembelajaran kita. Nah waktu tes wawancara itu mereka konfirmasi sesuai enggak, ini apa yang kamu sudah lakukan itu sudah betul apa enggak gitu. Padahal nanti di IC itu soalnya banyak kan ya Bu ya. Nanti lupa enggak ya kayak dituangkan di situ. Kalau lupa gimana Bu? Loh Kak tadi kan punya penjenengan kan nulis di Word toh. Nah, itu kan bisa penjenengan print, dilihat lagi di situ ya Bu. Nanti kan dipelajari lagi, kemarin saya nulisnya ini. Nah, semoga nanti yang ditanyakan juga hal itu. Iya. Kalau kita sudah nulis, yang pertama kan sudah melakukan, sudah nulis. Tapi kalau ditanyain kan ya paling tidak bisa menjawab dengan lancar toh Mbak. Pengalaman jenengan pas wawancara itu semua yang ada di IC itu atau ada yang lain Bu? Kalau yang lain ya cuma mimpinya ke depan, pengen jadi seperti apa. Seputar guru juga ya? Iya, kalau saya ya jawabnya pengen lulus jadi guru penggerak gitu aja. Ya itu ya keinginannya ya Bu ya? Iya. Tapi nanti itu semua pasti lulus kan Bu? Ya belum tentu, kan ada seleksi ya. Seleksi setelah tes wawancara itu baru nanti ada pengumuman. Siapa yang lolos tahap itu baru nanti bisa mengikuti diklat. Itu nanti pengumumannya setelah wawancara atau setiap kali tes ada pengumuman tuh? Setiap kali tes ada pengumuman. Setiap kali tes ada pengumuman. Terus nanti setelah wawancara, nah itu baru ada pengumuman selanjutnya siapa yang lolos dan yang tidak. Ada batasan kuota enggak? Ada, tapi banyak kan? Itu 12.000 atau berapa itu? Itu untuk kabupaten yang Indonesia. Kalau kabupaten kemarin itu berapa ya? Kemarin itu kan malah kuotanya kurang Mbak. Jadi yang kemarin. Jadi kan kemarin waktu pendaftaran, waktu seleksi itu diundur. Karena kurang. Tapi mungkin kalau nanti yang ini udah ada janji-janji terus sudah ada pengalaman, saya rasa mungkin lebih banyak lagi yang daftar. Itu kan keuntungan penjenengan. Kalau waktu saya itu kan pada belum tahu ya. Saya aja juga nggak nyangka kalau saya kira itu seminar webinar itu loh. Saya klik-klik aja. Ternyata guru penggerak itu seperti itu. Nah, karena saya sudah lanjur klik, saya ikuti alurnya. Sudah bacot, kecebur lah ke situ. Berarti jenengan yang pertama Bu di situ? Kalau enggak. Saya sudah angkatan 4, Mbak. Angkatan 4. Dulu enggak tahu saya, yang angkatan 1 2 3 itu kabupaten mana saja mungkin itu kabupatennya beda-beda. Iya. Nah, ini kan di angkatan 7 Kabupaten Boyolali ada lagi. Nah, ini kan kesempatan penjenengan. Kalau penjenengan diterima, insya Allah diterima. Nah, penjenengan kan tidak perlu ikut P3K, malah bisa langsung ASN. Untuk jadi ASN sulit loh Mbak. Tesnya kan Iya. Saya agak susah. Nah, ini kan jalan satu-satunya toh.
Siapa tahu ini berkah jenengan. Nah, Amin. Doakan ya Bu. iya, saya juga ikut berdoa kalau yang ada di sekolah senior junior saya lah, yang ada di sekolah ini ikut, saya kan ikut senang. Itu kan membawa baik nama sekolah kita, tuh, Mbak. Bu, itu nanti ada TK yang diambil berapa, SMP berapa, Oh, enggak, SMA? tidak. Enggak ada. Enggak ada batasan. Seluruh kabupaten. Iya. Yang diambil kotanya sekian Iya. gitu tok. Baru nanti kalau kita lihat di pengumuman, ternyata ada dari TK ini, dari TK itu. Bahkan saya yang di sini itu, kalau saya di sini kan ASN paling muda ya, Mbak. Iya. Ternyata waktu di Lokakarya dan sebagainya, setelah saya lihat di itu pengumuman itu pesertanya, saya tuh sudah masuk paling tua, Mbak. Masuk paling tua? Iya, ya di bawah lah, paling tua kurang sedikit lah, kan ada yang sudah 49 gitu. Iya. Kalau saya kan 48, jadi kan sudah hampir limit toh. Kalau penjenengan kan masih muda. Ya, ikut ya, Mbak ya. Coba saya coba daftar dulu ya Bu. Nanti kalau ada kesulitan saya tanya jenengan Iya, ya. berarti penjenengan fit toh ikut toh. Ya, insya Allah ya Bu. Alhamdulillah, saya doakan, Iya. saya dukung, semoga Iya. penjenengan lolos. Amin. Makasih ya Bu Dwi. Iya, terima kasih ya sudah Iya. mau wawancara dengan saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam sehat selalu. Iya.